Silakan satu kelasnya. Ya, kalau berdoa jangan ada yang main-main. Harus gitu ya. Oke. Dia berdiri. Ya, bukan bis. Bukan bis. Beda artinya bis. Ya. Baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas 5. Kelas 5. Halo. Halo. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini, Nak? Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Farhan, Nak? Tidak ada pemberitahuan? Farhan, siapa lagi? Hah? Raisa. Kenapa Raisa? Sakit. Saya informasi di grup ya. Terus siapa lagi? Randi. Randi tidak ada lagi. Oh iya. Rusmin. Ada Rusmin ya. Randi. Terus Raisa. Mana Nur Fadila Rika? Ada juga. Kenapa Nur Fadila Rika? Tidak ada pemberitahuan. Apa ya? Ya lupa. Ya, jadi cuaca ekstrim begini nah, harus dijaga kesehatan ya. Kalau tidak penting, tidak usah keluar. Jangan sampai gara-gara itu tidak masuk lagi sekolah. Ya ya. Kalau pulang jangan hujan-hujan. Jangan pergi-pergi. Itu ya harus dijaga ya. Ya. Seperti biasa supaya tidak loyo-loyo, kita saling menyapa dulu. Coba berdiri semuanya. 2, 3. Kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Kedipkan mata tinggi. Sekawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri. Kedipkan mata tinggi. Sekali lagi tinggi. Alangkah bagusnya kalau kita memulai dulu dengan berselawat supaya kita mendapat syafaat dari Allah, mendapat kebaikan, bisa meneladani Rasul, kemudian semua keburukan-keburukan dihapus, menjadikan dekat dengan Nabi. Siapa Nabi kita lagi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat pertolongan darinya. Oke? Sudah siap berselawat ya? Sudah. Bisa main-main ya, jangan ada yang main-main. Ya. Alangkah bagusnya kalau kita memulai dulu dengan berselawat supaya kita mendapat syafaat dari Allah, mendapat kebaikan, bisa meneladani Rasul, kemudian semua keburukan-keburukan dihapus, menjadikan dekat dengan Nabi. Siapa Nabi kita lagi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat pertolongan darinya. Oke? Sudah siap berselawat ya? Sudah. Bisa main-main ya, jangan ada yang main-main. Ya. Ya. Kenapa? Ya, masih semangat ya? Jadi nanti. Ya.
قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله لأمي وأبي عليك سيدي صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد عليك بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد ربك عليك يا نبي الإيمان يا من بيدك علمت اللسان يا من نورت قلوبا في القرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله
Satu. Silakan dibaca. Belum balik. Apa bacanya? Tukarkan di kelas. Terus apa lagi? Ambil sapu, kemudian dibersihkan. Berarti bersihkan. Lah, satu kali menutup mulut. Ya, datang pada mulut ya. Kemudian, siapa lagi? Pasti mau bacanya. Sebentar. Ya, Ade. Tukarkan di toilet. Silakan di toilet. Terus? Bersihkan toilet dan temanmu. Ya, siapa yang dipilih? 3 orang. 3 orang. Berarti 1, 2, 3. Oke, cukup 3 ya. Oke, berarti sudah siap. Berarti ini sebentar ingat ya. Ya, tidak usah memilih nak, karena sudah kita tunjuk 2 orang. Dia tidak memilih lagi. Oke, silakan dulu. Tentang apa? Keseimbangan. Ya, keseimbangan ekosistem. Apa hubungannya yang akan kita pelajari pada hari ini tentang keseimbangan ekosistem? Kita lihat ya. Kita akan belajar di tema 6, pembelajaran pertama tentang panas dan perpindahannya. Jadi untuk kompetensi dasar pada hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian indikatornya ini muatan bahasa Indonesia ya. Kemudian indikatornya menelaah informasi dari bacaan teks dengan mencari kata-kata kunci secara tepat. Ya, yang mana yang dinamakan sebentar dengan kata-kata kunci? Kita lihat sebentar ya. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan informasi pada bacaan teks eksplanasi dengan benar. Kemudian selanjutnya menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian membuat peta konsep. Jadi ini proyek hari ini. Membuat peta konsep dan menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak secara tepat. Ya, kita lihat ya. Kemudian untuk muatan IPA-nya menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kalor. Jadi sebentar kalau setelah menyelesaikan proyeknya, semuanya harus tampil berani, harus menyajikan apa yang telah dikerja di kelompoknya masing-masing. Kemudian dipresentasikan di depan teman-teman, tak semua nak. Tidak ada yang malu-malu, tidak ada yang mau bilang malu-malu ke saya bu, tidak mau bicara di depan temanku, tidak pede aku, tidak usah malu-malu ya, harus berani. Iya dari sekarang nak harus belajar bicara di depan teman-teman. Jangan nih bilang ibu malu-malu bu, tidak boleh ya, harus tampil ya. Ya kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, ingat ya. Tujuan pembelajaran mana? Halo. Setelah mengamati bacaan dan video, jadi bacaan sudah ada saya tadi bagikan nak. Sudah ada bacaannya di situ yang ibu bagikan. Dan video akan saya putarkan sebentar. Siswa ya, bukan ibu guru, mampu menelaah informasi dan menuliskan kata-kata kunci dalam bacaan secara tepat. Muncul lagi kata-kata kunci. Apa kira-kira ini kata-kata kunci ya? Kemudian setelah menyimak penjelasan dan mengamati video, siswa mampu menyimpulkan informasi tentang sumber energi panas secara cepat. Jadi sebentar kesimpulkan ya, sama teman kelompok tak, yang mana ini kira-kira ini sumber energi panas. Kemudian setelah menyimak penjelasan dan mengamati video, siswa menuliskan kata-kata kunci. Jadi kita cari, kemudian kita tulis lagi di tiap paragraf bacaannya. Kemudian membuat peta konsep. Nah ini proyek hari ini nak membuat peta konsep. Bagaimana caranya membuat peta konsep atau peta pikirannya? Sebentar kita kerja sama-sama. Ibu akan bimbing mengerjakan proyeknya dengan jangka waktu 30 menit ya. Ada waktunya, harus selesai hari ini. Tidak boleh dibawa pulang. Kemudian
melakukan kegiatan diskusi. Jadi siap-siap untuk bicara. Tidak ada lagi yang malu-malu yang kayak kemarin bilang ibu malu-malu terus saya bicara. Tidak boleh ya. Harus pede ya, percaya diri. Yang penting jangan kepedean. Itu yang tidak baik. Kemudian melalui kegiatan diskusi siswa dapat menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini tujuan pembelajaran ada yang belum dipahami? Belum? Ya, oke, sebentar ya. Ini. Jadi untuk membentuk kelompok, ibu sudah bagi kelompoknya langsung ya. Sudah ada yang mana kelompok 1? Ya, ini kelompok 1 lagi ya. Kelompok 2 mana? 3, 4, 5. Oke, sudah ada ya, sudah tahu kelompoknya. Jadi sebentar kalau kerja LKP desa, tulis nama kelompok tadi depan nih, tulis semua namanya. Saya kelompok 1, ini nama-namanya. Jangan lupa. Ya. Kemudian sebelum ibu tampilkan, ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Ini lembar kerja siswa, jadi ada di sini. Sebentar, tulis nama kelompoknya di dalam ya. Jadi di sini nanti akan dikerjakan sebentar. Nah, ya itu materinya tadi. Oke. Satu orang satu. Nih. Oke, sudah ada semuanya? Sudah ada? Ini ingat ya. Perpindahannya. Kira-kira bagaimana caranya ini panas bisa berpindah? Apakah loncat ki? Ataukah menggunakan alat? Ataukah pindah sendiri? Hah? Bergerak. Ada yang tidak bergerak ya. Kita sebentar lihat ya. Ada beberapa cara untuk bisa ini berpindah panas kah? Oke, kemudian temanya suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Ya, lanjut. Ya. Jadi ini ada materinya, perpindahan panas. Ibu muat ke dalam satu bentuk nyanyian. Ingat ya, ini bukan sekadar, ingat lagi, ini bukan sekadar nyanyian, tetapi ini adalah materi, muatan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Semuanya ada di sini jawabannya nak. Ya, ini lagunya, itu juga sudah tulis di papan. Ada lagi di atas. Oke? Kita nyanyi sama-sama ya. Tepuk tangan ya, yang bersemangat supaya tidak ada yang mengantuk. Ya, masih ingat ini lagunya? Oke? Ya, 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai 3 cara, konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi menambah, radiasi memecah, konveksi panasnya mengalir, panasnya penggorengan. Itu contoh konduksi. Pancaran api unggun, contohnya radiasi. Angin darat dan laut, itu contoh konveksi. AC dan dingin, juga contoh konveksi. Panasnya setrika, itu contoh konveksi. Pancaran matahari, contohnya radiasi. Prosesnya masak air, itu contoh konveksi. Menara besi, itu contoh konduksi. Oke, tepuk good job. Jika berhari, di-hari, good job asik, good job asik, good job asik. Oke, terima kasih. Jadi ini ya. Konduksi, apa lagi? Konveksi, apa lagi? Yang mana contohnya perpindahan panas melalui konduksi atau berangkat? Apa contohnya? Apa? Apa? Panasnya? Panasnya penggorengan. Apa lagi? Dan termasuk konduksi
kalau kita memasak nak, kemudian tiba-tiba datang pegang gagang panci, panas atau tidak? Panas. Itu termasuk apa? Konduksi. Oke. Jadi saat ini harus dipahami ya lagunya ya. Dan bukan kita menyanyi-menyanyi, tapi ini ada maknanya ini nak. Ada contohnya apa itu konduksi? Konduksi biasa disebut dengan apa? Konduksi biasa disebut dengan apa? Apa? Merambat. Konveksi apa itu konveksi? Memancar. Memancar kan? Konveksi. Konveksi. Mengalir. Ya. Kemudian yang memancar itu yang mana panasnya yang memancar? Radiasi. Radiasi. Yang mana contohnya? Yang mana contohnya? Pancaran. Oke, jadi tangan dulu untuk semuanya. Ya. Jadi harus bisa dijawab ya. Coba diperhatikan nanti di materinya sekarang. Perhatikan. Dari gambar berikut ini, apakah teman-teman bisa menemukan persamaannya? Apa persamaannya kira-kira? Apa persamaannya? Ada menjemur baju, ada masak air. Untuk apa itu? Menjemur, berjemur diri. Kira-kira apa persamaannya di atas? Hah? Di atas? Sama-sama? Iya, sama-sama panas tahuan. Bisa? Oke, kita lihat ya. Ada gambar orang yang sedang berjemur, Ya. ada gambar air yang sedang dimasak di atas Kita lihat kompor, sampai dan ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Persamaan dari ketiga gambar adalah semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor. ya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau panas. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman Khalid tadi. Itu persamaannya satu ya, ingat-ingat ya. Lanjut. Atau disebut energi panas. Ya. Tahukah teman-teman sumber Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar yang tadi? Menjemur pakaian. Iya, sumber energi apa itu, Nak? Matahari. Sumber energi matahari. Iya, api. Itu termasuk apa? Kalau matahari termasuk perpindahan panas lewat matahari. Radiasi. Ya. Kalau panasnya panci? Ya, iya, harus bisa dibedakan. Konduksi, radiasi, dan konveksi. Merambat, mengalir, dan memancar. Harus dihafal nanti ketiganya, Nak ya? Ya, oke. Dari sumber energi panas matahari. Pertama, mengeringkan. Ya, ikan asin. Ini apa? Baik, menjemur padi, mengeringkan pakaian. Basah, selain itu apa lagi, Nak? Mengeringkan garam. Ya, apa lagi? Satu. Proses supaya bisa tumbuh ini tumbuh. Potong. Tawa. Iya, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Jangan tidak ya. Jangan ya materinya selesai dia menunjukkan tidak ada yang bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Sumber energi panas dari api. Selain dari matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Untuk menghasilkan api, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tangan yang kering sampai keluar api. Ya, ini ya. Jadi bukan hanya dari korek api, tetapi orang nenek moyang tak dulu kita, bukan saja nenek moyang. Siapa yang aktif di pramuka? Kalau yang suka masuk pramuka itu suka masuk kegiatan pramuka, tahu itu bagaimana cara hidup di hutan. Biasa kan kita hidup sendiri, tidak ada bantuan apa-apa, memasak sendiri. Ya, kita menggunakan apa yang bisa menghasilkan api supaya kita memasak. Batu. Oke. Berarti sering ya? Iya, sering. Jadi tinggal digosok-gosok itu. Telapak tangan tak saja kita gosok-gosok itu pasti panas. Jadi kalau digosok-gosok pasti ada percikan api di situ ya. Ya.
Selain itu, orang jalan-jalan mendapatkan api dengan cara menusukkan dua buah batu kering sampai keluar percikan api. Ternyata gesekan dua buah benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Pada saat ini kita tidak perlu lagi repot untuk menghasilkan api. Sudah modern ya, Api sudah ada mungkin korek dihasilkan api, dari sudah korek ada api dan kompor kompor. gas tinggal Karena dibantu. dapat membuktikan adanya energi panas ya teman-teman. Dari sumber energi panas. Tidak, panas. Ya panas ya. Ya panas. Jadi kalau dingin karena sekarang musim hujan, kalau dingin kita begini ya. Mama dinginku mama. Saya terus masuk begini nak supaya ada terasa hangat di sini dalam tangan. Ya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Kemudian apa yang dirasakan? Ya, terasa hangat. Terasa hangat. Percobaan sederhana yang kedua, cobalah ambil penggaris dan sebuah kain kering. Ya. Gosok-gosokkanlah penggaris pada kain yang kering selama 2 menit. Ya. Lalu sambunglah pengisian penggaris. Apa yang dirasakan? Panas ya. Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, teman-teman dapat merasakan adanya energi panas. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kedua kegiatan yang telah kamu lakukan, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara penggaris dan kain dapat menimbulkan energi panas. Dalam kegiatan sehari-hari tentunya kamu menggunakan energi panas. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Ya, sumber energi panas apa yang digunakan kira-kira di rumah ini Mama yang kita lihat? Setrika. Setrika termasuk apa? Energi panas lewat apa kalau setrika? Ya, konduksi, konveksi atau radiasi? Setrika panas. Ya, panasnya setrika termasuk apa? Ya, apalagi selain dari kompor gas, memasak nasi. Ya, kemudian apa lagi? Selain dari itu yang biasa kita bukan di rumah tak? Apa lagi? Matahari. Hah? Tidak, bisik-bisik. Penggorengan, menggoreng. Ya, oke. Jadi memasak. Kalau mau kira-kira jalan-jalan masih masuk di dapur. Apa yang lakukan mama di dapur ini? Ya, jangan mama gitu tiba-tiba datang pegang itu gajinya, panas gitu. Kepanasan di kanan saya bisa terbakar. Oke, kita lihat di atas. Ada kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan misalnya apa? Bisa listrik. Apa lagi? Api dan kompor. Bagi anak-anak juga. Coba bukan tadi yang ibu bagikan tentang teks eksplanasi. Ya. Ini di sana lihat. Belakang. Akan kita belajar dan teks eksplanasi. Semua? Sudah? Sudah ada di situ. Kalau punya syarat, ya teks eksplanasi. Yang satu yang di mana? Ya, ya, ya di belakangnya lagi. Oke, belakangnya lagi. Teks eksplanasi Itu yang tadi kalau kita. Apa? Apa Madina? Jadi bisi-bisi nak. Mau dipakai naik. Nih. Ya. Kita bisa lalu malu-malu. Ya, gimana? Ya. Merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi sekitar kita. Oke, berbagai peristiwa ini harus sesuai dengan fakta ya. Apa? Penjelasan tentang peristiwa. Oh iya, penjelasan tentang peristiwa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang ya. Jadi akan kita bahas pengertian teks eksplanasi, kemudian menentukan kata kunci
kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks, kemudian membuat peta konsep. Oke. Masih menjadi peta pikiran. Teks eksplanasi. Kita lihat. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai Ini dengan yang kita fakta, katakan tadi ya, harus sesuai dengan fakta. dengan atau rekayasa. Struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan jelas, dan kesimpulan. Yang termasuk kata kunci di atas. Kata kunci itu apa lagi? Kata yang sering muncul atau penting. Ya. Yang mana kira-kira di atas? Apa? Kalau. Apa lagi? Suhu. Apa lagi? Sudah tadi itu. Cuma itu yang dua. Cuma dua. Berarti disimpan baik-baik di sini karena bahwasanya kata kunci itu adalah kata yang paling sering muncul di tiap-tiap paragraf suatu bacaan. Yang paling sering muncul kata-kata penting, itulah yang disebut dengan kata kunci. Supaya tidak susah sebentar untuk bisa meringkas yang ini. Kita lanjut ya. Nah, berdasarkan pengertian kata kunci tadi, yaitu kata yang sering muncul. Di sini kata-kata yang sering muncul yaitu Kata yang sering nomor muncul dan suhu. itu kata yang sering muncul. Maka kata kunci dari teks eksplanasi tersebut yaitu nomor dan suhu. Nah, Tadi berdasarkan teks apa, tersebut, kamu juga bisa menemukannya kapan, dengan di membawa mana, pertanyaan. siapa. Misalkan di sini apa yang dimaksud dengan nomor? Kalau merupakan salah satu bentuk energi yang berbeda dari benda yang memiliki segi tinggi ke benda yang sudah lebih rendah. Kemudian ada soalan nomor 2. Kapan kalau dari benda? Jawabannya yaitu kalau dapat berpindah itu saat benda. Nah, itu tadi dari tentang teks eksplanasi yang bisa dijelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Iya. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekarang sudah ada KPD-nya semua. Tugas kita sekarang adalah membuat peta konsep. Jadi sebelumnya, setelah kita menyimak pertunjukan
Misalnya di situ ada kata apa tadi memancar, bisa gitu di sini misalnya ya. Nah di sini nah ini kotak kosong ya. Nah kemudian ada lagi contoh, ya contoh. Kita kasih lagi contoh, kasih lagi mana. Nah tempel gunting lagi ini, tempel lagi di sini ya. Tulis contohnya, misalnya kalau 3 contoh di sini tulis, oke? Ya, kemudian ada lagi. Misalnya yang menyebabkan, misalnya, ya, kita tempel lagi di sini. Kotaknya nak, yang kosong yang di situ yang warna-warni. Tuliskan lagi, tulis lagi tekannya di sini. Apa yang di sini? Kemudian di sini lagi ada. Arti apa? Artinya radiasi atau nama lainnya radiasi. Tempel lagi di sini nak. Ya. Tulis lagi di sini. Nama lain dari radiasi apa? Nama lain dari radiasi. Pancar. Oke. Pancar di sini. Oke. Bisa dibaca sampai di sini. Bisa. Lagi. Mengerti. Ya oke. Ini sampai tidak ada begininya nak. Sekarang mulai kerja, Ibu kasih waktu 30 menit. Selesaikan proyek ininya, bikinnya, kemudian selesaikan juga LKPD yang ada 2 nomor di situ nak. Ada di sini. Tunggu. Dia membuat kota konsep sudah ini ya. Jadi ada yang kerja ini, ada yang kerja kota konsepnya. Siapa punya? Ada yang punya Budita? Tunggu. Ini Lex. Ya silakan. Yang rapi, yang bagus tempelnya, yang asal menempel Pak. Ya, apa dipilih? Radiasi atau konduksi? Oh ya, oke. Perhatikan digunting ini nak. Ini ada pengertian. Peta konsep dulu judulnya di atas nih. Ini judulnya dulu peta konsep gunting kecil-kecil. Kemudian kita tempel di tengah-tengah, pas tengah-tengah. Kemudian contohnya apa? Pengertiannya apa? Kita tempel di situ. Baru kasih tanda panah naik ya. Ya. Ya, tengah-tengah dulu itu nak, tengah-tengah. Ya, di sini peta konsep sebentar kita gambar. Kita tempel. Jadi gunting ini, ya gunting ini. Bisa di ya begitu. Ya sini kena supaya kita kerja juga. Sini Ya betul ya mana? Pak ada ini. Itu ya. Mundur. Iya. Halo guys, kita mengerjakan soal. Apa judulnya? Budita. Tunggu. Ya. Tempel lagi nih.
biasa. Bisa diisi apa dalamnya? Oke ya, kreatif ya, rapi. Iya. Bisa dilihat nak. Ingat nak, perhatikan. Oke? Ya. Jadi sini coba ini nak. Kasih kalian. Kita login dulu. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhalik Putra Malik, perwakilan dari kelompok 1. Ya, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Silakan, yang mana nak? Pemilih? Konduksi. Ya, konduksi. Coba dijelaskan apa pengertiannya, apa artinya, contohnya apa? Ya, silakan. Pengertian dari konduksi adalah Pengertian dari konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Oke, lanjut. Apanya lagi nak? Kata lain dari konduksi atau konduksi bisa juga disebut dengan iya. Oke, lanjut lagi. Yang lainnya perhatikan. Contoh dari konduksi apa nak? Pancaran api unggul, pancaran matahari. Ya, gitu mah kayaknya gitunya apa lagi penyebabnya? Penyebabnya perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah Ya, dari perwakilan kelompok 5. Ya, oke. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Baiklah, saya akan Ya, hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok Oke, kami. silakan nak. Yang mana nyata? Ya, Radiasi, ya, arti, ya, apa nak? memancar. Ya, memancar. Yang lain perhatikan nak. Terus Contoh, contoh. pancaran api unggun, Apalagi? pancaran matahari. Ya, Peta konsep radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium perantara. ya, oke, lanjut. Penyebab perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Sudah. Ya. Apa tadi? Perpindahan, pilih apa? Radiasi. Melalui, kurang tepat ya. Perpindahan panas gelombang elektromagnetik itu apa? Konduksi atau radiasi? Iya. Konduksi. Nah, bukan radiasi itu. Iya ini. Kalau radiasi tanpa perantara. Kalau ini perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik itu adalah konduksi. Ya, keliru ya. Ya, harus diperbaiki. Oke. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Yang mana yang dimaksud radiasi harus bisa dibedakan radiasi konduksi. Jadi keliru. Oke. Ada lagi yang mau tampil? Oke. Salam dulu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Asyarizki Ya. Dari dari perwakilan kelompok 4. Oke, silakan. Nak. Konduksi. Ya. Pengertian konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan Ketawa-ketawa teman tay. Ya. Terus apa lagi nak? arti merambat. Oh iya, kata lain merambat. Terus apa lagi? Penyebab perbedaan suhu antara dua buah objek yang yang bersentuhan. oke, lanjut. Contoh, panas penggorengan, panas setrika mengelas besi. Oke, silakan duduk. Enggak, melihat semua pekerjaannya bagus semuanya, kerjasamanya bagus. Hasilnya juga cantik-cantik semuanya dengan perpaduan warna. Cara menempelnya rapi. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya ya. Ya, jadi kalau kerja harus yang rapi, teliti dan tepat ya. Ini kalau empat harus diperbaiki di kelompoknya Nurul, Siva dengan Ziza dan lain-lainnya kawan-kawannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut nak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi dari proses pembelajaran kita mulai dari awal kita mempelajari tentang panas dan
belajar seperti ini. Jadi ingat ya, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi, apa lagi? Peta konsep, apa lagi? Radiasi, ya perpindahan panas ya. Jadi harus dia Oke, setelah kita proses pembelajaran dari awal, bagaimana proses Anta sampai selesai ini? Baik. Bosan atau tidak? Tidak. Senang atau tidak? Terima pelajarannya atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Ya, masih mau belajar lagi? Ya, besok kita ketemu lagi ya. Berarti masih fokus di bawah, masih ingat film minggu besok. Jadi, apa yang telah kita pelajari harus betul-betul dimengerti ya. Ingat ilmunya, diterapkan ilmunya, apa yang kita lihat di rumah, ibu memasak, oh ini yang kita pelajari di sekolah. Jadi untuk hari Senin, ibu harap semuanya kembali, tidak ada yang tidak hadir. Jaga kesehatannya di rumah ya Naya. Cuaca ekstrem begini. Yang tidak datang hari ini, coba dicek temannya di rumah. Kenapa? Suruh ke sekolah ya, jangan sampai tinggal di rumah. Kayak siapa lagi? Raisa. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Terima kasih atas kerja cerdasnya hari ini. Ibu sangat bangga melihat antusiasnya semua bekerja, mengerjakan proyeknya dengan bagus, mengerjakan proyeknya dengan rapi, dan bisa mempertanggungjawabkan di depan teman-temannya. Tidak malu bertanya, oke. Berdiri semuanya dulu. Ya. Sini di atas. Voucher lagi, cantik lagi voucher. Ya, sebentar ya. Jadi untuk hari ini saya sangat menghargai semuanya, bagus semuanya di kelas. Tapi yang paling cepat itu adalah kelompok 5. Tangan untuk kelompok 1. Tapi ada yang tercepat, tapi bagus semuanya, sangat bagus. Oke, sebelum pulang ya. Oke, 1, 2, 3. Duduk, silakan nak. Ya.
anak-anak? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita saling menyapa dulu ya. Masih ingat dengan nyanyian ini? Oke, Ibu nyanyikan dulu ya. Hai kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting. Hai kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting. Sekali lagi ting-ting. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai ya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Satu nusa
hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi panas. Dari gambar berikut ini, apakah teman-teman bisa menemukan persamaannya? Ada gambar orang yang sedang berjemur, ada gambar air yang sedang dimasak di atas kompor, dan ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Persamaan dari ketiga gambar adalah semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau disebut energi panas. Tahukah teman-teman sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, betul sekali, ada matahari dan juga api. Matahari dan api memiliki sifat panas. Matahari bisa mengeringkan pakaian, api bisa mendidihkan air. Jadi, yang kita sebut sebagai sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Tahukah teman-teman bahwa matahari merupakan energi panas terbesar di bumi? Semua makhluk hidup yang ada di bumi tidak bisa hidup jika tidak ada matahari. Energi panas yang dihasilkan matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan hewan. Energi panas matahari juga dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sumber energi panas dari api. Selain dari matahari, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Untuk menghasilkan api, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Selain itu, orang zaman dahulu mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu kering sampai keluar percikan api. Ternyata gesekan 2 buah benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Pada saat ini, kita tidak perlu lagi repot untuk menghasilkan api. Api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Kita dapat membuktikan adanya energi panas loh teman-teman. Berikut ini beberapa cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas. Yang pertama, cobalah teman-teman menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Kemudian apa yang dirasakan? Ya, terasa hangat. Percobaan sederhana yang kedua, cobalah ambil penggaris dan sebuah kain kering. Gosok-gosokkanlah penggaris pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan penggaris. Apa yang dirasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, teman-teman dapat merasakan adanya energi panas. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kedua kegiatan yang telah kamu lakukan, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara penggaris dan kain dapat menimbulkan energi panas. Dalam kegiatan sehari-hari tentunya kamu menggunakan energi panas. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Apakah teman-teman pernah menanak nasi dengan panci dan kompor? Jika iya, maka sumber energi panas yang digunakan berasal dari api dari kompor. Apakah teman-teman pernah menyetrika baju? Atau pernah melihat ibu menyetrika baju? Alat yang digunakan untuk menyetrika adalah setrika. Sumber energi panas yang dihasilkan setrika berasal dari listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang cara memahami
teks eksplanasi. Kita sudah masuk ke tema 6 subtema 1. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian teks eksplanasi, menentukan kata kunci, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks, dan menjelaskan teks eksplanasi melalui peta pikiran. Yang pertama yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta, jadi bukan karangan atau rekayasa. Struktur teks eksplanasi diantaranya yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua yaitu menentukan kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Kemudian, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Kita dapat memperoleh informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang bisa digunakan diantaranya yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalian bisa menggunakan 6 kata tanya ini untuk membuat pertanyaan sesuai dengan teks. Kemudian selanjutnya, menjelaskan teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, untuk menggunakan peta pikiran ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu menentukan ide pokok dari teks yang sudah disajikan. Kemudian, catatlah kalimat penjelas dari ide-ide pokok dalam bentuk poin-poin. Dan setelah itu, ide pokok dan kalimat penjelas tersebut dituliskan ke bagian peta pikiran. Berikut adalah contoh teks eksplanasi. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan pengertian kata kunci tadi, yaitu kata yang sering muncul. Nah, di sini kata-kata yang sering muncul yaitu kalor dan suhu. Maka, kata kunci dari teks eksplanasi tersebut yaitu kalor dan suhu. Nah, berdasarkan teks tersebut, kamu juga bisa memahaminya dengan menjawab pertanyaan. Misalkan di sini, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kemudian ada soal yang nomor 2. Kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya yaitu kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, itu tadi materi tentang teks eksplanasi yang bisa dijelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.